Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan petani muda milenial dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini, masih dalam berbicara soal pertanian kencur tentunya ya. Pada kesempatan hari ini saya berada di lokasi utama atau lokasi satu sebagaimana ada 43 lokasi yang turut serta rekan termotivasi ya, guna menanam kencur bersama saya dalam hal ini. Maka oleh karenanya saya akan lihat sejauh mana perkembangan pertanaman kencur milik rekan-rekan juga ya, pertumbuhannya sejauh mana setelah kita tanam beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan 9. Pada kesempatan ini saya berada di lokasi satu ya, lokasi seluas 5.000 meter persegi atau setengah hektar yang menghabiskan bibit kurang lebih sekitar 8 sampai 1 ton. Oke, langsung saja kita lihat perkembangan tanaman kencur di lokasi satu ya, sejauh mana. Tentunya ini perlu ya, karena di sini sudah ada beberapa rekan-rekan yang turut serta menanam, maka dalam hal ini saya akan menyampaikan masukan, saran, dan arahan tentunya demi pertumbuhan tanaman kencur semua supaya berkembang proses pertumbuhannya sehingga akan menghasilkan buah yang bagus sesuai yang kita harapkan. Oke, kita tidak berbuat lagi, kita akan melihat perkembangan pertumbuhan di lokasi pertanian saya. Langsung saja ya, kita kelilingi kebun ini. Sebelum nanti saya akan hadir di lokasi selanjutnya, yaitu lokasi 2, 3 dan seterusnya hingga 43 lokasi. Yuk kita mulai yuk keliling di kebun kencur lokasi pertama. Nah, ini lokasi pertama kebun kencur, sudah berusia kurang lebih 3,5 bulan ya. Sudah kita lakukan pemupukan 1 kali tuh. Jika Anda lihat di sini, daun kencur ini terlihat ya menguncup atau menggulung. Ini adalah dampak dari terik matahari pada kesempatan siang hari ini, sehingga membuat daun kencur kita menjadi menggulung ya, menggulung seperti ini. Namun ini tidak apa-apa rekan-rekan tani muda sekalian. Nanti ketika menjelang sore hari atau suasana kembali sejuk, dia akan kembali lagi daunnya seperti sedia kala, kelihatan segar karena tidak tersengat matahari. Nah, bicara soal daun menggulung karena terkena terik matahari,
justru inilah saatnya atau waktu yang bagus kita melakukan pemupukan ya. Jadi ketika daun ini menggulung, daunnya menguncup, kita lakukan pemupukan. Ini dengan mudah kita melakukan pemupukan jika daun menggulung. Maka mayoritas kita menyarankan ketika melakukan pemupukan pada tanaman kencur kita, ini dilakukan pada siang hari ya, pada siang hari agar daunnya menguncup dulu. Jadi untuk mempermudah dalam kita melakukan pemupukan. Kalau yang tidak secara langsung terkena sinar matahari, dia kan biasa saja, normal. Nah seperti ini. Sambil kita cabut rumputnya seperti ini. Bagus, segar, karena dia berada di tempat yang sejuk. Sambil kita cabutin rumputnya, kan. Nah sekarang sekali lagi di sini saya sampaikan bahwa ada 43 rekan-rekan saya yang termotivasi ya dengan pertanian kencur ini, karena memang beberapa kali kami melakukan sharing, kami melakukan tukar pengalaman tentang bagaimana kita membangun perekonomian keluarga agar perekonomian keluarga ini tumbuh dengan baik. Ketika itu tanaman kencur inilah yang menjadi solusi dan topik perbincangan kami. Di situ saya ceritakan bagaimana hasilnya, prospeknya seperti apa. Nah, selama saya jalani 10 tahun itu, di situ saya ceritakan dengan kawan-kawan per musimnya seperti apa hasilnya, dan keuntungannya antara
modal dan keuntungan di situ kita babarkan semua. Hasil ada 43 rekan-rekan yang tertarik dan termotivasi, sehingga kita sepakat untuk bersama-sama secara berjamaah kami membangun perekonomian rumah tangga kami masing-masing melalui jalan bertani kencur ini. Mudah-mudahan buat rekan-rekan yang saat ini telah turut serta menanam kencur atau mengikuti di bidang pertanian kencur ini bersama saya, kita berharap semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, apa yang menjadi niatan kita, tentunya akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah ada pada video-video saya sebelum ini, baik yang video saat ini maupun video-video saya yang akan datang, ini bertujuan untuk membakar semangat khususnya para rekan-rekan muda untuk kiranya lebih meningkatkan semangatnya dalam menyongsong masa depan, dalam menyongsong kehidupan yang akan datang. Tentunya harus kita persiapkan ekonomi yang mapan, wirausaha yang memang betul-betul menghasilkan guna menopang kebutuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing nantinya. Itu tujuan daripada video-video saya, baik yang sudah saya upload di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Hal positif yang selalu berusaha saya persembahkan, saya suguhkan kepada mitra tani muda, khususnya dimanapun Anda berada, bahwasanya dengan bekerja keras maka kita akan bisa gapai apa yang menjadi cita-cita kita, dan dengan hanya berdiam diri serta berpangku tangan, tentunya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semua ini memang harus kita raih. Namun tentunya kita mempunyai kewajiban, yaitu kewajiban kita untuk bekerja, berusaha, dan dilengkapi dengan doa-doa kita tentunya. Dengan demikian, insya Allah pada segala tujuan, segala hajat kita atas izinnya akan tercapai dengan hasil yang tentunya sesuai kita harapkan. Karena memang kewajiban kita sebagai manusia adalah bekerja, berusaha, serta berdoa.
itu satu paket. Satu hal lagi yang paling penting, kita harus komitmen, kita harus istiqomah dalam menjalani bidang pekerjaan apapun yang menjadi bidang kita masing-masing. Dalam hal ini khususnya adalah bertani kencur ini. Oleh karenanya saya sendiri tidak gengsi-gengsi, tidak malu ketika saya mengupload tentang pertanian, dan kalau ini kencur khususnya. Kenapa? Jadi kita tidak boleh malu dalam kita berusaha yang baik. Untuk meraih yang baik tentunya kita gunakan dengan jalan yang baik. Ini kita tidak perlu malu dan tidak perlu gengsi, karena malu dan gengsi itu hanya akan membuat kita berdiam diri, susah termotivasi, karena kita mempunyai sifat gengsi. Pada musim kemarin, saudara-saudara sekalian, ya, apa saja yang telah saya raih dari hasil bertani kencur ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya ke semua yang melihat dan menonton video ini, dan tanpa ada niatan untuk ria ataupun pamer, bukan, tapi niatan saya jelas ya, tetap untuk memotivasi kawan-kawan yang lain, bukan untuk pamer, agar tapi semangat lagi untuk rekan-rekan yang khususnya saat ini bergabung dengan saya. Oke. Berawal dari tahun 2011 saya melakukan atau menjalani pertanian kencur ini. Tentunya sampai sekarang ini sudah 9 sampai 10 tahun. Yang namanya kita masih tahap belajar ketika itu, ya tentunya kita beberapa kali kita memenuhi menjumpai yang namanya kegagalan. Ya. Namun karena keuletan yang terus itu saya pegang untuk terus melakukan pertanian ini, maka di musim berikutnya, ketika itu di musim tahun 2014 kalau tidak salah, ketika itu di situ harga kencur mulai merangkak naik setelah sebelumnya turun drastis. Sehingga ketika itu saya di samping rumah saya, jadi bukan di kebun ini, belum di kebun ini, belum, itu dengan luas kurang lebih 1.800 sekian meter persegi samping rumah. Ketika itu saya mendapatkan uang, itu yang pertama kali saya mendapatkan uang dari pertanian kencur itu, setelah sebelumnya kita gagal karena kurang atau belum memahami prosesnya atau cara-cara
tahapan-tahapan dalam bertani kencur. Di tahun 2015 di situ dapat uang 10.500.000. Nah, itu pertama kali. Kemudian saya tanam lagi tahun 2016, kembali saya panen. Ketika itu saya memiliki sangkutan, ketika itu saya terlilit hutang masih di lokasi samping rumah. Panen lagi tahun 2016, alhamdulillah ya, hutang saya di bank ketika itu selesai dan lunas. Kemudian saya tanam lagi pada musim tahun 2017, masih di lahan yang sama. Saya berhasil lagi di situ, harga sudah mulai merangkak naik lagi sampai ke 12.000. Ketika itu saya mendapatkan uang kurang lebih 20 sampai 27 juta ketika tahun 2017. Dan itu saya gunakan untuk membuat pagar rumah keliling sepanjang 93 meter untuk keliling itu. Kemudian pada tahun musim 2018, alhamdulillah kembali Yang Maha Kuasa memberikan rezeki kepada saya dari lahan kencur tersebut pada 2018. Di situ saya belikan 1 unit motor, 2 unit motor ya. Tentunya yang satu alhamdulillah kita dari dealer, yang satu kita second. Kemudian sisanya saya gunakan untuk memperbaiki ruang tamu ya, pada rumah saya. Nah, kurang lebih ketika tahun 2018 itu ya hampir 30 juta, masih di lahan yang sama. Lantas musim berikutnya kembali saya tanam pada lokasi yang lain ya. Kurang lebih ketika itu tambahan lokasi yang lain ini ada di lahan 2000, nggak sampai 2500 meter persegi, tidak sampai, kurang lebih 2000 meter persegi dan 1800 meter persegi. Itu pada tahun 2018 saya tanam lagi. Kemudian kembali saya diberikan rezeki oleh Allah pada tahun 2019. Pada tahun 2019 saya itu hal yang sebelumnya tidak kami duga-duga, namun terus kami berdoa semoga setiap kali musim kita akan diberikan hasil yang melimpah. Tahun 2019 di dua tempat ya, 2 tempat itu luasnya itu tadi kalau dijadikan satu itu lahan bukanya ukuran lebarnya 24 meter kali 60
meter. Di situ mendapatkan uang 55 juta. Itu yang di lahan 24 bukanya, lebarnya kali 60 meter. Dari situ saya mendapatkan hasil 55 juta. Kemudian yang samping rumah, saya di lahan yang lama itu, di situ kurang lebih saya mendapatkan hampir 20 juta. Jadi musim ketika itu 2019 kurang lebih saya dapat rezeki dari pertanian kencur ini kurang lebih 75 juta. Dari hasil tersebutlah saya dan istri saya memutuskan ya untuk menggunakan dan memanfaatkan amanah tersebut, ya berupa uang, berupa harta tersebut dari hasil pertanian kencur kami untuk digunakan mendaftar haji, ya guna menunaikan rukun Islam yang ke-5. Alhamdulillah, yang sebelumnya itu tidak pernah kami duga-duga, tidak pernah kami sangka bahwasanya kita diberikan rezeki dari pertanian kencur tersebut berupa uang yang pada akhirnya saya gunakan untuk mendaftarkan diri, yaitu daftar haji bersama istri saya. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan, ini bukan bermaksud atau bertujuan untuk ria maupun memamerkan. Tujuan saya menyampaikan ini adalah guna memberikan lebih motivasi kepada rekan-rekan yang lain, tidak lebih dari itu, karena tidak ada yang dapat kita sombongkan di dunia ini, dan kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Nah, karenanya yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan suatu motivasi khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya kepada rekan-rekan yang lain di luar sana. Siapapun Anda, apapun usaha Anda, lakukan yang terbaik dalam hidup ini, karena kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Manfaatkan waktu sempung kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, agar di usia senja kita tinggal menikmati hasil dari perjuangan kita ketika kita masih sehat dan muda. Lanjut, tadi musim tahun 2019 itu saya gunakan untuk mendaftar haji bersama istri saya. Kemudian musim tahun 2020 kembali, ya Allah mengirimkan rezekinya kembali kepada kami, ya, melalui tanaman atau buah kencur, sehingga
di musim 2020 kemarin, hasil dari rezeki dari buah kencur tersebut, ini kami memutuskan bersama istri saya, ya, karena kita selalu bermusyawarah di dalam rumah tangga guna mencari mufakat, ya, mencari keputusan yang terbaik untuk keluarga dan rumah tangga. Dari hasil musyawarah saya dengan istri saya, sehingga pada hasil dari musim 2020 kemarin itu kami belikan kendaraan, ya, roda 4, ya, jenisnya pickup, ya, seharga 57 juta. Nah, itu hasil dari musim kencur di tahun 2020. Kenapa di situ kami lebih memilih membeli kendaraan jenis pickup? Karena di musim depan, ya, itu bisa kita gunakan untuk membawa pulang hasil buah kencur dari rekan-rekan, ya, yang tadi sudah sampaikan bahwa ada 43 rekan-rekan yang terus kita menanam, dan itu nanti tentunya memerlukan kendaraan, ya, untuk bisa membawa pulang hasil atau panenan milik rekan-rekan nantinya. Itu di tahun 2020, ya, rekan muda sekalian, tahun 2020 itu saya belikan kendaraan roda 4 jenisnya pickup, nanti bisa untuk membawa pulang atau mengangkut hasil panen kita semua dari lokasi. Kalau jumlah total di musim 2020 saya berhasil dan diberikan rezeki oleh Allah, itu hampir 100 juta dari buah kencur tersebut. Kembali saya sampaikan, rekan-rekan sekalian, saya tidak bermaksud untuk riak atau pamer, ya, karena sesungguhnya kita ini sebagai manusia tidak pantas untuk pamer, untuk menyombongkan diri. Tidak lain hanyalah gunanya atau niatnya untuk memberikan motivasi. Tadi sudah saya sampaikan, khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada rekan tani dimanapun saudara kita berada. Mungkin untuk saat ini, ya, kita masih di lokasi 1, namun setelah ini insya Allah kita akan hadir dan melihat perkembangan pertumbuhan kencur milik
rekan-rekan kita ya yang berada di lokasi berikutnya. Setelah dari lokasi 1 nantinya ada di lokasi 2, 3, 4 dan seterusnya. Guna mengikuti perkembangan pertumbuhan kencur milik rekan-rekan, karena tujuan kami ini ingin sama-sama kita berhasil, sama-sama kami sukses secara berjamaah. Suasana siang ini cukup terik, sahabat sekalian. Panas sekali ya. Coba kita lihat di sana. Sini masih belum sempat membersihkan gulmanya. Kita sambil bersihkan. Nah, ini keadaan tanaman kencur di siang hari, namun dia berada di tempat yang sejuk, jadi tidak menggulung, tetap segar daunnya.
petani muda sekalian dimanapun Anda berada, mohon maaf tadi jeda sejenak karena ada hal yang harus dilakukan. Saya akan lakukan pencabutan rumput ya, itu yang tumbuh di sela-sela pincur itu. Artinya kamera akan menyorot kegiatan saya saat saya melakukan pencabutan rumput pada tanaman pincur saya. Kita lanjutkan keliling kita.
seperti ini, karena kan harus kita cabut ya. Ini yang sebelah sini sudah mulai sejuk, karena sudah nampak kembali daun kencur saya segar kembali, karena suasana atau cuaca di tempat ini sudah mulai sejuk. Nah, di sana itu kalau bisa rekan-rekan lihat ya, masih panas sana itu. Yang masih panas tentunya dia masih menggulung. Ketika nanti cuaca sudah mulai sejuk ya, berangsur-angsur sore, maka daun akan kembali seperti ini. Nah, menyenangkan bukan?
subur. Seperti ini dalam kencur yang sehat. Pada intinya video saya kali ini adalah untuk menggugah dan terus memberikan semangat kepada rekan-rekan ya, sesama petani kencur dimanapun Anda berada, khususnya yang tergabung di dalam kelompok petani kencur bersama saya, untuk lebih semangat lagi kita songsong masa depan yang gemilang untuk membangun ekonomi keluarga kita dan saudara-saudara kita. Ini masih menggulung ya, dan masih tersorot oleh matahari. Masih panas, masih tersorot oleh sinar matahari. Karena memang pada kesempatan siang hari ini memang sangat terik. Terus rawat kebun kencur milik kita. Nah, rekan muda semuanya dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah keliling-keliling di kebun kencur ya milik saya di lokasi pertama atau lokasi ke-1. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada video saya berikutnya di lokasi kebun kencur berikutnya, yaitu lokasi yang kedua, 3, 4 dan seterusnya. Harapan saya khususnya untuk rekan-rekan muda milenial dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini menekuni pertanian kencur ya di seluruh Indonesia atau seluruh Nusantara, tetap semangat, giat dalam bekerja ya, guna mewujudkan cita-cita kita, guna mewujudkan ekonomi kita yang lebih baik lagi ya, untuk menopang tentunya memenuhi kebutuhan kehidupan dan rumah tangga kita. Itu saja ya video saya kali ini ya, di lokasi ke-1 ya kebun kencur. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya, yaitu di lokasi kebun kencur yang selanjutnya. Ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.